Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan harian dari buku Hidup di Desa yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 1, Panggilan untuk meninggalkan perkotaan. Bahaya perkotaan. Sedikit yang menyadari pentingnya menghindari sejauh mungkin semua persekutuan yang berseberangan dengan kehidupan keagamaan. Dalam memilih lingkungannya, sedikit orang yang mengambil kesejahteraan rohani sebagai pertimbangan pertama. Para orang tua datang bersama keluarga mereka ke kota oleh karena mereka mengira lebih mudah mendapatkan sumber penghasilan di kota daripada di desa. Anak-anak yang tidak punya kegiatan saat tidak bersekolah mendapatkan pendidikan jalanan. Dari pergaulan jahat, mereka memperoleh kebiasaan buruk dan kegiatan yang tidak berguna. Para orang tua melihat semua hal ini, tetapi akan membutuhkan suatu pengorbanan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka tidak melakukan apapun sampai setan mendapatkan keuntungan dalam menguasai anak-anak mereka. Lebih baik mengorbankan setiap keuntungan duniawi daripada membahayakan jiwa yang berharga yang diberikan di bawah pengawasanmu. Mereka akan diserang oleh pencobaan-pencobaan dan harus diajar untuk menghadapinya. Adalah tugasmu untuk menghilangkan setiap pengaruh, mematahkan setiap kebiasaan, memutuskan setiap ikatan yang menghalangimu untuk menyerahkan dirimu dan keluargamu kepada Tuhan dengan bebas, terbuka, dan sepenuh hati. Sebagai ganti kota yang penuh sesak, carilah keadaan yang sepi di mana anak-anakmu akan sejauh mungkin terlindung dari pencobaan. Latihlah dan didiklah mereka di sana menjadi berguna. Nabi Yehezkiel menyebutkan cikal bakal dosa dan kehancuran Sodom, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kemalasan yang melimpah ada di dalam dia dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi dia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Semua yang mau melepaskan diri dari malapetaka Sodom harus menjauhkan diri dari cara hidup yang mendatangkan penghukuman Tuhan atas kota yang jahat itu. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 232 dan 233. Kehidupan kota bukan rencana Tuhan. Di seluruh dunia, kota menjadi tempat yang subur bagi kejahatan. Di segala sisi terdapat pemandangan dan dengung kejahatan. Di mana-mana terdapat godaan sensualitas dan pemborosan. Gelombang kecurangan dan kejahatan terus berkembang. Setiap hari diisi oleh kekerasan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, dan kejahatan-kejahatan lain yang sangat mengerikan. Kehidupan di kota-kota adalah licik dan penuh kebohongan. Keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan uang, pusat kesenangan, dan kepelisiran, haus akan penampilan, kemewahan dan pemborosan, semuanya adalah dorongan yang sedang membalikkan pikiran banyak orang dari tujuan hidup yang benar. Mereka membuka pintu terhadap ribuan kejahatan. Bagi orang muda, hal-hal tersebut memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Salah satu pencobaan yang paling tajam dan berbahaya yang menyerang anak-anak dan orang muda di kota adalah cinta akan kepelisiran. Liburan yang banyak, ribuan permainan dan balap kuda, dan pusat kesenangan dan kepelisiran menarik mereka jauh dari kesadaran akan tanggung jawab hidup. Uang yang seharusnya ditabung untuk hal-hal yang lebih berguna dibuang untuk hiburan. Melalui kegiatan persekutuan dan akibat perserikatan, serta demonstrasi buruh, kondisi kehidupan di kota
secara terus-menerus semakin sulit. Masalah serius ada di hadapan kita, dan bagi banyak keluarga, pindah dari kota akan menjadi suatu kebutuhan. Lingkungan fisik di kota-kota seringkali berbahaya bagi kesehatan. Secara terus-menerus memiliki kemungkinan yang besar untuk berhadapan dengan penyakit, udara yang kotor, air yang kotor, makanan yang kotor, tempat tinggal padat, gelap, dan yang tidak sehat merupakan sebagian dari banyak keburukan yang dijumpai. Bukanlah rencana Tuhan agar orang-orang beramai-ramai di perkotaan, berjubel bersama di teras dan rumah-rumah petak atau apartemen. Pada mulanya, orang tua kita yang pertama ditempatkan di tengah-tengah pemandangan dan bunyi-bunyian indah yang Dia ingin agar kita nikmati saat ini. Semakin dekat kita datang ke dalam keselarasan dengan rencana Tuhan yang mula-mula, semakin menyenangkan keadaan kita untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran dan jiwa. The Ministry of Healing, halaman 363 sampai 365. Roh kebimbangan. Saya tidak dapat tidur pukul 2 lewat tadi pagi. Sepanjang malam itu saya berada di majelis sidang. Saya memohon kepada beberapa keluarga untuk menyediakan sendiri sarana-sarana yang ditunjuk Tuhan dan pergi dari kota-kota untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Sebagian dari mereka bimbang, tidak melakukan upaya yang pasti. Malaikat Tuhan yang penuh rahmat menyuruh Lot dan istrinya dan putri-putrinya bergegas sambil memegang tangan mereka. Jika Lot segera bergegas sebagaimana Tuhan kehendaki, istrinya tidak akan menjadi tiang garam. Terlalu banyak roh kebimbangan dalam diri Lot. Suara yang sama yang mengamarkan Lot untuk meninggalkan Sodom memerintahkan kita keluar dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dan jangan sentuh yang haram. Barang siapa menuruti amaran ini akan mendapat perlindungan. Biarlah setiap orang bersiaga untuk dirinya sendiri dan berusaha menyelamatkan keluarganya. Biarlah dia bersiap untuk pekerjaan itu. Tuhan akan menunjukkan satu demi satu apa yang harus dilakukan kemudian. Dengarlah suara Tuhan melalui Rasul Paulus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lot melangkah dengan ragu dan berlambat-lambat. Dia telah begitu lama berhubungan dengan pelaku-pelaku kejahatan, sehingga dia tidak dapat melihat bahaya sampai istrinya berdiri di atas tanah menjadi tiang garam selamanya. The Review and Herald, Desember 11, 1900. Kota-kota akan dihampiri oleh penghukuman Tuhan. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan mendapat penghukuman Tuhan. Dalam beberapa saat, kota-kota ini akan diguncang dengan hebat. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kuat bangunan-bangunannya, tidak peduli seberapa banyak perlindungan terhadap api yang telah disediakan. Biarlah Tuhan menyentuh bangunan-bangunan tersebut dan dalam beberapa menit atau jam, mereka menjadi puing-puing. Kota-kota fasik di dunia kita akan dilenyapkan dengan sapu kehancuran. Di dalam malapetaka yang saat ini menimpa gedung-gedung besar dan sebagian besar kota, Tuhan menunjukkan kepada kita kejadian yang akan menimpa seluruh bumi. Testimonies for the Church, Jilid 7, halaman 82 dan 83. Akibat mengabaikan peringatan. Saya diperintahkan untuk menyatakan sebuah pesan bahwa kota-kota yang penuh dengan kejahatan dan dosa yang bejat akan dihancurkan oleh gempa bumi, api, dan banjir.
Seluruh bumi akan diamarkan bahwa ada Tuhan yang akan menunjukkan kuasa-Nya sebagai Tuhan. Agen-agennya yang tidak kelihatan akan mendatangkan kehancuran, kerusakan, dan kematian. Semua kekayaan yang dikumpulkan menjadi tidak berarti. Bencana-bencana akan datang, bencana yang paling mengerikan, sangat tidak terduga. Dan semua kehancuran ini akan saling menyusul satu dengan yang lain. Sekiranya amaran-amaran yang diberikan Tuhan diperhatikan, dan jika gereja-gereja bertobat kembali kepada kesetiaan mereka, maka kota-kota lain dapat bertahan selama beberapa waktu. Namun, apabila manusia yang telah disesatkan itu melanjutkan dengan cara yang sama seperti apa yang sudah mereka jalankan, mengabaikan hukum Tuhan, dan menyebarkan kebohongan di hadapan orang banyak, Tuhan akan mengizinkan mereka merasakan malapetaka supaya pikiran mereka dibangunkan atau disadarkan. Tuhan tidak akan membuang para pelanggar hukum atau menghancurkan seluruh bangsa-bangsa dengan tiba-tiba, tetapi Dia akan menghukum kota-kota dan tempat-tempat di mana manusia menyerahkan dirinya menjadi milik agen-agen setan. Kota bangsa-bangsa akan diperlakukan dengan keras, namun demikian mereka tidak akan dihampiri oleh kemarahan Tuhan yang hebat, karena beberapa jiwa masih akan melepaskan diri dari tipu muslihat musuh, dan akan bertobat dan diubahkan. Sementara yang lainnya sedang mengumpulkan cawan murka pada hari kemurkaan. Evangelism halaman 27. Hari penghukuman Tuhan yang segera terjadi. Ada alasan mengapa kita tidak seharusnya membangun di kota-kota. Ke atas kota-kota ini, penghukuman Tuhan akan segera dijatuhkan. Letter halaman 158-1902. Waktunya sudah dekat saat kota-kota besar akan dilenyapkan, dan semua orang harus diperingatkan akan datangnya penghukuman ini. Evangelism halaman 29. Jikalau umat-umat Tuhan menyadari akan datangnya kehancuran dari ribuan kota yang kini jatuh ke dalam pemujaan berhala. The Review and Herald, September 10, 1903. Gambaran kehancuran besar. Jumat pagi yang lalu, sebelum saya bangun, suatu pemandangan yang sangat mengesankan disampaikan di hadapan saya. Saya seperti terbangun dari tidur, tetapi tidak di rumah saya. Dari jendela, saya dapat melihat kebakaran besar yang dahsyat. Bola-bola api besar menimpa rumah-rumah, dan dari bola-bola ini panah-panah api terpancar ke segala arah. Mustahil untuk memeriksa sumber api yang menyala itu, dan banyak tempat yang dihancurkan. Teror yang menimpa manusia itu tidak dapat dilukiskan. Evangelism halaman 29. Usaha Tuhan untuk menyadarkan manusia. Sementara berada di Loma Linda, California, 16 April 1906, ditunjukkan kepada saya suatu penglihatan yang paling menakjubkan. Selama penglihatan pada malam itu, saya berdiri pada suatu dataran tinggi, tempat di mana saya bisa melihat rumah-rumah diguncang seperti alang-alang yang ditiup angin. Bangunan besar dan kecil jatuh ke tanah. Tempat-tempat pelisiran, bioskop, hotel, dan rumah-rumah orang kaya diguncang dan dihancurkan. Banyak nyawa yang binasa, dan udara dipenuhi oleh jeritan mereka yang terluka dan ketakutan. Malaikat pemusnah dari Tuhan sedang bekerja. Satu sentuhan dan gedung-gedung yang dibangun dengan baik
yang oleh manusia dianggap tahan atas setiap bahaya dengan cepat menjadi timbunan sampah. Tidak ada jaminan keselamatan di segala tempat. Saya tidak merasa berada bahaya apapun. Namun betapa mengerikan peristiwa yang berlalu di hadapan saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk melukiskannya. Tampak bahwa kesabaran Tuhan sudah habis dan hari penghakiman telah datang. Malaikat yang berdiri di samping saya lalu memberitahu saya bahwa hanya sedikit yang menyadari kejahatan yang sedang berlangsung di bumi kita sekarang ini, dan khususnya kejahatan di kota-kota besar. Dia menyatakan bahwa Tuhan telah menentukan suatu waktu ketika Dia akan menghampiri para pelanggar dalam murka karena secara terus-menerus mengabaikan hukum Tuhan. Perintah yang diberikan sehubungan dengan hal tersebut adalah mengerikan, sebagaimana halnya pemandangan yang berlalu di hadapan saya yang telah dinyatakan dengan lebih jelas pada pikiran saya. Malaikat yang berdiri di samping saya menyatakan bahwa pemerintahan Tuhan yang tertinggi dan kesucian hukumnya harus dinyatakan kepada mereka yang secara terus-menerus menolak menuruti Raja segala raja. Mereka yang memilih untuk tetap tidak setia akan dihampiri dengan hukuman dalam kasih karunia, agar supaya sekiranya mungkin mereka akan bangkit untuk sadar akan jalan mereka yang berdosa. Testimonies for the Church, Jilid 9, halaman 92 dan 93. Hukuman bagi mereka yang hidup menyimpang. Sebagaimana terang yang diberikan kepada saya mendesak orang-orang supaya keluar dari pusat-pusat populasi besar. Kota-kota kita bertambah jahat, dan hal itu menjadi semakin nyata bahwa barang siapa yang tetap tinggal di dalamnya membahayakan keselamatan jiwa mereka. Manuskrip halaman 115, 1907. Demikianlah bacaan harian kita. Tuhan memberkati.